Setiap murid adalah individu yang unik. Mereka memiliki potensi, minat, dan bakatnya masing-masing. Dengan kurikulum Merdeka, memberikan keleluasaan kepada guru untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Guru dapat memperkuat budaya refleksi, budaya belajar, dan berbagi dengan sesama rekan guru lainnya. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar seperti literasi dan numerasi dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopi Mandasari, guru di SMPN 1 Sadananya. Izinkan saya berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial emosional pada mata pelajaran matematika fase D kelas 7. Sebagai guru, kita perlu berpikir tentang bagaimana ya cara kita untuk dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantara sudah keluar. Maka Mas Menteri ingin mengembalikan proses pendidikan kita kepada Pak jalur yang sebenarnya. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya berkolaborasi bersama kepala sekolah untuk melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya nantinya dan dapat memaksimalkan potensi yang saya miliki dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebagai coach, kepala sekolah akan memfasilitasi peningkatan atas performa kerja dan pembelajaran diri saya sebagai coachee. Percakapan awal dalam tahap perobservasi ini memberikan perasaan tenang, rasa percaya diri, dan motivasi internal karena guru merasakan keterlibatan aktif dalam prosesnya. Setelah saya di coaching dalam tahap perobservasi, saya mulai mengerjakan semua yang sudah saya rancang, yaitu memetakan kebutuhan belajar murid sebagai tahap awal dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid di kelas, saya memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Saya membuat asesmen diagnostik kognitif berupa soal-soal matematika yang saya print out dan bagikan untuk dikerjakan oleh murid agar mengetahui keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Yang kedua, minat murid. Saya melakukan wawancara kepada murid untuk mengetahui, mengembangkan, dan menemukan minat murid yang baru dengan menciptakan situasi yang nyaman dan menarik perhatian murid. Dan yang ketiga, profil pelajar murid. Saya mengidentifikasi profil belajar murid berdasarkan referensi gaya belajarnya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik dengan menggunakan kuesioner yang saya buat dalam Google Forms untuk murid lengkapi sehingga dapat diketahui kebutuhan belajarnya. Pada kegiatan observasi, supervisor melakukan aktivitas kunjungan kelas yang akan diobservasi. Saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dalam indikator integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dengan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan, serta mode pembelajaran problem-based learning. Dalam pembelajaran sosial emosional, murid diharapkan memiliki kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, agar kegiatan kita kali ini mendapat kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, langkah baik kita berdoa mulai.
Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu kehadiran hari ini. Apakah hadir semua tidak? Tidak. Yang tidak hadir siapa? Rifki. Kenapa Rifki tidak hadir? Sakit. Oh, sakit ya. Kita doakan bersama ya. Semoga yang sakit bisa segera sembuh dan kembali belajar bersama kita di sini. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu ingin menunjukkan dan memperlihatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya, apa saja keyakinan kelas kita? Nomor 1. Jadi keyakinan kelas ini harus bersama-sama kita laksanakan ya. Siap tidak? Siap. Agar lebih semangat lagi, Ibu ingin mengajak kalian untuk melaksanakan praktik kesadaran penuh ya, atau mindfulness. Dengan menggunakan teknik stop. Stop itu singkatan. Apa itu S? Stop, atau kita berhenti dulu melakukan segala kegiatan. Istirahatkan fisik dan mental kalian. Ya. Amati pikiran kalian saat ini. Apa yang akan kalian laksanakan nanti setelah ini? Bagaimana tadi perasaannya setelah melaksanakan teknik stop? Lebih rileks ya. Selain rileks yang tadi, coba sebutkan pada gambar roda emosi plucik di sini, emosi mana yang kalian rasakan? Saya, Bu. Ya, Najwa? Ketenangan. Ketenangan. Yang lain lagi, apalagi yang kalian rasakan? Oh iya, Agus. Optimis. Optimis. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini melanjutkan dari bab kemarin mengenai bentuk aljabar. Manfaat pembelajaran ini adalah dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam perdagangan misalnya. Jadi kita sekarang akan diskusi dulu ya dalam kelompok besar seluruh kelas. Selanjutnya nanti Ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A visual, B auditori, dan kelompok C kinestetik. Nah, coba Ibu tanya ya. Coba jawab 3 ditambah negatif 2 berapa? 1. Kita lihat hasilnya. Nah, betul. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai variabel. Ada yang masih ingat apa itu variabel? Ya, siapa? Oh iya, Virgin. Apa itu? Peubah. Betul. Ada lagi selain Virgin yang mau menambahkan apa itu variabel? Saya, Bu. Lambang pengganti bilangan. Lambang pengganti bilangan. Untuk mengenal bentuk aljabar, Ibu akan menayangkan sebuah video dari YouTube ya. Nah, kalau nonton video bawaannya seneng ya. Coba dengarkan, nanti Ibu akan beri pertanyaan dalam video yang Ibu tampilkan. Menjadi 2x ditambah 3. Sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Eri yaitu 5. Dari tayangan video yang tadi, ada yang disebut dengan suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Apa itu suku? Gabungan dari koefisien variabel. Gabungan dari koefisien, variabel, konstanta, boleh. Ibu akan memberikan ice breaking dulu ya, agar lebih semangat lagi dalam belajar. Siap? Siap. Ice breakingnya nanti Ibu akan menuliskan contoh bentuk aljabar. Kalau Ibu tunjukkan variabel, kalian tepuknya 1 kali. Kalau Ibu tunjukkan koefisien, tepuk 2 kali. Kalau Ibu tunjukkan konstanta, tepuk 3 kali. Ya, coba tes dulu. Ini tepuk berapa kali ini? Ini namanya apa? Sekarang kalian buka buku halaman 75 mengenai menyederhanakan bentuk aljabar di bagian 2. Coba hitung selisih luas 3 dengan 1. Luas 3, 3A, luas 1. Sekarang Ibu minta kalian duduk berkelompok ya. Pembagian kelompoknya sudah Ibu buat kemarin berdasarkan tes diagnostik awal. Ada 3 kelompok, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Silahkan lihat sendiri ada di kelompok mana.
Nanti kalian duduk berkelompok, selanjutnya kalian akan bekerja sama dalam mempelajari materi yang Ibu berikan. Untuk kelompok visual, Ibu akan memberikan materi yang Ibu sajikan dalam PowerPoint yang sangat menarik ya untuk kalian pahami. Nah, ini lembar kerjanya. Ini untuk kelompok auditori, Ibu akan memberikan video yang berisi rekaman suara mengenai penjelasan materi menyederhanakan bentuk aljabar. Ini kelompok kinestetik, Ibu akan memberikan alat peraga yang bisa kalian praktekkan. Dengan segala keberagaman yang murid miliki, maka kita selaku pendidik harus dapat menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Menurut saya, semua murid bisa sukses dalam pembelajarannya. Daripada itu, saya harap juga mereka memiliki kompetensi sosial dan emosional dalam diri dan lingkungannya. Guru adalah manajer bagi setiap murid di kelasnya, maka biarkan mereka menemukan minatnya sendiri. Tidak lupa, saya melaksanakan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar mereka selama proses pembelajaran. Baik, sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah siap, silakan perwakilan kelompok yang mau ke depan siapa dulu? Adapun bentuk yang dipresentasikan, Ibu berikan kalian kebebasan dalam bentuk apapun, boleh secara lisan dengan menjelaskan, tulisan, gambar, atau berupa demonstrasi. Jadi soalnya sederhanakan bentuk aljabar 2x dikurang 12 dikurang 6x ditambah 15. Pada murid yang sudah memiliki pemahaman awal yang baik, saya memberikan sedikit pengarahan dan meminta mereka untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Pada murid yang memiliki pemahaman awal cukup, saya meminta mereka bertanya kepada temannya sebelum bertanya langsung pada guru. Sesekali saya datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Pada murid dengan pemahaman awal yang kurang, saya memberikan scaffolding berupa pengarahan dan bimbingan, kemudian perlahan-lahan mengurangi bantuan tersebut hingga murid akhirnya dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Mari kita saling mengevaluasi hasil diskusi kelompoknya ya. Bagaimana, ada yang sependapat atau tidak dengan hasil pendapat kelompoknya atau sudah sama? Kalau sudah sama, kita berikan aplaus untuk semua yang sudah ke depan. Ya baik, sekarang kita akan melakukan refleksi. Silahkan scan QR kode yang ada di depan ya. Selanjutnya isi mengenai apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Setelah kita melaksanakan refleksi, kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang apa? Aljabar, apalagi? Variabel, terus konstanta. Untuk pembelajaran pada materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai menyederhanakan bentuk aljabar, tapi materinya tentang perkalian dan pembagian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah belajar dengan semangat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional melalui kegiatan coaching untuk supervisi akademik, diharapkan akan menjadi praktik baik sebagai aksi nyata dalam implementasi kurikulum merdeka yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Sadarilah masa berganti, tantangan